Selamat malam Bapak Ibu sekalian Jemaat GKI Harapan Indah. Pada malam hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat keempat ini tidak bisa terlepaskan dari konteks kehidupan yang terjadi pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 37, di mana dijelaskan kita dapat melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Kisah Rasul pasal 4 menceritakan bahwa orang Kristen mula-mula saat itu hidup di dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi, hidup dalam sebuah komunitas yang berbagi, hidup dalam sebuah komunitas yang peduli. Mereka berkumpul bersama-sama, bersekutu, mereka menjalin berkomunikasi dan relasi yang begitu indah di hadapan Tuhan, dan mereka dikatakan juga saling berbagi satu dengan yang lain dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak segan-segan menjual apa yang mereka miliki, harta benda yang mereka miliki. Kemudian itu hasil dari penjualan itu dibagi-bagikan untuk menolong dan berbagi terhadap sesama pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, merupakan sebuah komunitas yang sangat indah, yang mungkin hari ini akan menjadi satu hal yang sangat langka ditemukan pada era sekarang ini. Tapi itulah yang terjadi pada kehidupan orang Kristen mula-mula. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kisah ini tidak hanya berhenti pada saat itu saja, tetapi kisah ini berlanjut di pasal yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi dan terfokus dalam dua tokoh pada waktu itu, Ananias dan Safira. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan bahwa kisah Ananias dan Safira ini menjadi pelajaran yang berharga, menjadi sebuah hal yang menohok pada waktu itu, karena dalam konteks kehidupan jemaat yang berbagi, jemaat yang mengasihi, tetapi Ananias dan Safira justru mendapatkan penghukuman yang sangat tragis yang datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ananias dan Safira memiliki keinginan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memiliki motivasi ingin membagikan apa yang mereka telah menjual untuk dibagikan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, niat yang mereka punya itu tidak diiringi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mereka punya tanah, Bapak Ibu sekalian, mereka menjual tanah mereka pada waktu itu dan mempersembahkan sebagian hasil penjualannya kepada para rasul untuk dikelola dan dibagikan kepada orang-orang yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat bahwa mereka berdusta, mereka berbohong dengan mengatakan bahwa mereka menjual tanah mereka dan hasilnya telah dipersembahkan secara keseluruhan kepada para rasul. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hasil penjualan itu hanya sebagian saja yang dipersembahkan kepada para rasul. Dosa mereka bukan terletak pada persembahan yang hanya sebagian itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dosa mereka adalah karena mereka berdusta dan mengatakan bahwa itu adalah seluruh hasil penjualan tanah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, dosa mereka adalah di dalam hati dan motivasi mereka untuk memberi. Mereka tidak dengan tulus memberi, Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka memberi dengan egoisme. Mereka memberi karena ingin dipuji. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang lain, jemaat mula-mula pada waktu itu berbagi dengan ketulusan, memberi dengan ketulusan, dengan motivasi yang benar. Tetapi Ananias dan Safira itu memberi dengan sikap hati yang penuh dengan dusta. Ada niat busuk,
ada motivasi yang tidak benar ketika mereka memberi persembahan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin pentingnya yang ingin disampaikan adalah dosa mereka bukan terletak pada sebagian persembahan yang mereka berikan, tetapi mereka berdusta dan mengatakan bahwa itu adalah seluruh hasil penjualan tanah mereka. Tuhan menghukum mereka Bapak Ibu sekalian, dan Alkitab mencatat bahwa nyawa mereka dicabut oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang hari ini kalau berbuat dosa itu beranggapan bahwa dosa itu tidak ada hubungannya dengan Allah, gitu ya. Mungkin ia beranggapan bahwa hanya dosa-dosa tertentu saja yang berhubungan dengan Allah. Seperti kalau ia membolos dari kebaktian, atau kalau ia tidak memberi persembahan perpuluhan, atau kalau ia menyembah berhala, atau kalau dia misalnya tidak melayani Tuhan di gereja Tuhan, atau misalnya dia bolos pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu yang mungkin bagi sebagian orang Kristen itu yang berkaitan langsung dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat dan sadar bahwa dosa-dosa yang lain seperti berdusta, tidak tunduk kepada suami, tidak mengasihi istri, tidak hormat kepada orang tua, bahkan berzina dan lain sebagainya, pikiran kotor, perkataan kotor, sikap hidup kita yang mendiskriminasikan sesama, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu sekalian juga dianggap sebagai dosa kepada Allah. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan terhadap manusia, terhadap sesama, itu juga berkaitan langsung dengan dosa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dipisah-pisah. Jangan dipecah-pecah begitu. Oh ini dosa kepada Tuhan, oh ini dosa yang nggak apa-apalah. Nah Bapak Ibu sekalian, akhirnya kalau kita berpikiran demikian, maka ada hal-hal atau sikap-sikap tertentu yang kita toleransi. Oh itu nggak dosa, nggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif, yang berdampak buruk, baik bagi sesama maupun bagi diri kita sendiri, semuanya itu berkaitan dan berhubungan langsung dengan dosa kita terhadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, berdusta menjadi salah satu dosa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Berdusta atau berbohong itu menjadi hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus bersikap jujur, punya integritas hidup di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jikalau itu memang tidak, kita katakan tidak. Kalau itu iya, katakan iya. Selebihnya daripada itu adalah berasal dari si jahat. Kayaknya kita boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter kuat di dalam Kristus, yang memiliki integritas hidup luar dan dalam sama, punya motivasi yang murni di dalam kita melakukan sesuatu baik untuk Tuhan maupun sesama, tidak menyelipkan hal-hal yang niat-niat yang motivasi-motivasi yang nggak benar di dalam setiap hal yang kita lakukan. Kiranya semua itu dijauhkan dari hidup kita, dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup kita berkeluarga, dan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Biarlah kisah Ananias dan Safira ini boleh mengingatkan dan menegur kita untuk kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi dusta, karena itu tidak diperkenan Tuhan. Dan 10 perintah Allah juga menyatakan bahwa salah satu perintahnya, jangan mengucapkan saksi dusta. Karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadi dosa yang serius di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri rema kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini kami boleh belajar dari kisah hidup Ananias dan Safira. Bapak Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan, boleh memiliki integritas hidup yang baik, luar dan dalam kami ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh dijauhi dari segala hal-hal yang membawa kami jatuh ke dalam dosa pendustaan. Kami berbohong, kami memiliki motivasi yang tidak benar, tapi biarlah hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk
bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati negeri kami ini. Proses vaksinasi ke depan yang akan terus berjalan, kiranya Tuhan boleh memimpin, menyertai, sehingga seluruh proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami, rekan saudara seiman kami, yang hari ini bergumul dengan kesehatan mereka, dengan kondisi pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka satu persatu. Untuk rekan-rekan kami yang sedang mengisolasi diri, baik itu secara mandiri maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai hidup mereka, memberikan mereka damai sejahtera dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga mereka mampu melewati setiap krisis kehidupan mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga boleh menyertai istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.